친구들 안녕하세요. 오늘 하루는 어땠어? 아카는 뭐 했어요? 식사하셨어요? 잘 지냈지? 저도 지금 잘 하고 있거든요. 여러분들도 여러분들의 상태는 잘 했으면 좋겠어. Oke, aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di Reels pertamaku kali ini. 저랑 같이 천천히 한국어 연습하자. Mari kita sama-sama belajar bahasa Korea sedikit demi sedikit. Kenapa kita harus belajar bahasa Korea ya? Karena bahasa Korea itu mudah. 제 생각은 영어보다 한국어 더 쉬워요. Jadi menurutku bahasa Korea itu lebih mudah daripada bahasa Inggris. Nah, jadi buat temen-temen nih yang dari sekarang kayak suka akan misalnya suka drakoran, suka idol K-pop, mari kita belajar bersama-sama. Biar nggak nanggung gitu, biar nggak sekedar suka sama Korea, mari kita belajar akan budayanya, hurufnya, dan juga bahasanya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Buat temen-temen yang mau belajar bahasa Korea, mungkin bingung nih, wah aku harus mulai dari mana nih? Apakah dari huruf, apakah dari tata bahasa, atau dari kosakata? Nah, jadi buat teman-teman, hal yang paling penting kalau misalkan mau belajar bahasa Korea itu, yaitu harus hafal hurufnya terlebih dahulu. Mungkin kalau bahasa Inggris, it's okay karena sama-sama pakai alfabet, kita mulai dari menghafal kosakata ataupun grammar. Nah, untuk Korea itu tidak berlaku ya teman-teman, karena ada hurufnya sendiri. Jadi di video pertama ini, mari kita membahas Hangul, yaitu huruf Korea. Sama seperti alfabet, di Hangul juga itu kebagi dua, yaitu ada vokal dan ada konsonan. Cuma kita akan mendahulukan pembahasan vokal, karena konsonan itu lebih complicated teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasan vokal. Vokal dalam Hangul itu kebagi dua lagi teman-teman. Ada vokal dasar dan ada vokal perluasan. Sekarang kita akan membahas vokal dasar terlebih dahulu. Vokal dasar dalam bahasa Korea itu ada 10 ya teman-teman. Semuanya ada 10. Ini dia. Ting. Oke, jadi ada 10 ya. Mungkin kalau teman-teman lihat dari bentuknya itu nggak seribet kayak kanji, nggak seribet hiragana ataupun katakana. Yaitu cuma ada buletan dan garis-garis. Ada buletan, nanti ada kotak, dan ada garis-garis vertikal dan horizontal. Nah, jadi kalau dari bentuk ya hampir sama, ada bulatan-bulatan kayak gini, jadi teman-teman harus fokus ya. Oke, kita mulai dari huruf pertama. Huruf pertama adalah A. A, sama seperti pronunciation A dalam alfabet. A. A. Kemudian huruf yang kedua ada Ya. Ya. Nah, teman-teman perlu fokus ya. Perbedaannya itu cuma satu. Kalau A itu garisnya 1, kalau Y itu garisnya 2. Nah, kalau di alfabet kan Y itu konsonan ya teman-teman. Jadi ini udah masuk suku kata ya, konsonan sama vokal. Cuma kalau dalam Hangul ini masih satu huruf, yaitu huruf vokal teman-teman. Ya. Ya. Kemudian ada O. O. Nah, ini kalau diromanisasi atau ditulis dalam alfabet itu ditulisnya E sama O. Kenapa demikian? Karena nanti ada O satunya lagi. Jadi ada 2. Biar nggak ketukar aja ya teman-teman. Kemudian for your information juga, kalau misalkan kita belajar bahasa Korea, diusahakan jangan baca romanisasinya. Karena nanti akan beda. Pengucapannya juga akan beda dan nanti akan memperibet teman-teman. Misalkan kalau mau serius belajar, kemudian nanti masuk ke tata bahasa, apalagi masuk ke barem, latihan speaking sama hangguginnya itu akan cukup complicated ya teman-teman. Oke, balik lagi ke materi. Nah, tadi ada A dan Ya. Nah, kalau O ini garisnya tuh menghadap ke si buletannya ya. O. O. Kemudian yang garisnya 2 ada Yo. Yo. Oke, mulai dari awal ada A, Ya, O, Yo. Oke, ingat ya. Mungkin teman-teman nanti di replay lagi aja untuk huruf-hurufnya, untuk pembahasan huruf-hurufnya biar lebih jelas lagi. Oke, let's move to the next. Ada O. Nah, kalau yang ini O. O. Untuk pengucapannya, cara pengucapannya kita kayak mau bilang U, tapi
bunyi yang dikeluarin tuh O. Jadi agak monyong ya teman-teman. O. O. Contohnya kayak opa. Opa. Kemudian yang dua yo. Yo. Beda nih, fokus ya sama dari yang tadi nih. Ada O, ada O. Yo, yo. Kemudian next lagi ada U. U. Kemudian ada U. U. Pokoknya yang garisnya 2 itu ditambah Y ya teman-teman. Next, 2 lagi ada I dan ada E. I dan E. Nah itu dia 10 huruf vokal dasar dalam Hangul. Mari kita ulang. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, U, I, dan E. Nah gimana? Udah ketangkap huruf-huruf semuanya? Ya gampang kan? Oke, nanti buat teman-teman bisa di-replay lagi video ini dan semoga bisa cepet hafal lah, soalnya ya gampang. Bentuknya juga nggak aneh-aneh, masih apa ya, kayak enak buat dihafalin gitu. Oke, masih mengenai vokal. Jadi dalam bahasa Korea atau dalam Hangul itu perkumpulan antara vokal juga sudah memiliki arti. Contohnya ada oi. Oi. Oi itu artinya timun. Kemudian ada juga ai. Ai. Ai itu kids atau anak. Kemudian ada juga uyu. Uyu. Uyu itu milk or susu in bahasa. Oke teman-teman, aku cukupkan sampai di sini untuk video pertama ini. Semoga teman-teman bisa cepat memahami, bisa enjoy, bisa senang dalam belajar bahasa Korea. Dan sampai ketemu di next video, yaitu di pembahasan tentang vokal perluasan. 친구들, 이 영상을 봐서 진짜 고맙습니다. 들어가세요. 안녕히 계세요.